Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Nat. Siang, Nurs. Sebelumnya, apakah semua sudah masuk? Belum, Nurs. Berapa peserta? Baru 53, Nars. 57 sama, Nurs. 57, Nars. 57, Nurs. Gitu. Bisa dihubungi teman-teman ya. Si Pen sudah masuk belum? Sudah. Oke. Nanti si pennya tolong di screenshot ya, bukti kehadiran kita semua. Ya, Nurs. Ya. Bisa dihubungi yang belum hadir itu supaya bisa bergabung segera. Selama ini tidak ada masalah untuk Zoom, tidak ada yang keluar masuk? Biasa, Nars. Kalau tiba-tiba jelek jaringan. Siapa yang paling sering? Semuanya sering? Tergantung jaringannya, Nars. Ini sudah 57, tinggal siapa lagi yang belum? Satu orang lagi ya? Ada yang bisa identifikasi siapa yang belum masuk, dan kalau misalnya ini apakah dia memang ingin join atau tidak? Kalau tidak, kita bisa mulai saja. Sudah lengkap, Nurs. 58. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian. Pada siang hari ini, saya akan bawakan materi tentang resiko dan adab di setiap tahapan asuhan perawatan. Kalau di silabus itu menyebutkan setiap pengkajian, kemudian rencana, dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik sudah pernah dapat materi tentang asuhan perawatan, tentang mulai pengkajian sampai evaluasi? Sudah, Nurs. Sudah, oke. Pengkajian apa saja yang sudah pernah diajarkan? Yang terkait pengkajian, apa saja yang kalian ingat tentang pengkajian asuhan keperawatan? Ada data subjektif dan data objektif, Nurs. Oke, bagaimana cara melakukan pengkajian? Pakai IPA, Nurs. Ya. Pakai infeksi, palpasi, perfusi, auskultasi. Oke, inspeksi,
palpasi, perkusi, itu berarti kita kan bertemu dengan pasien ya. Dan dalam hal ini yang akan kita bahas, walaupun saya lebih banyak membahas tentang dari sisi perawatnya, di mana dia akan bisa menemukan risiko maupun hazard pada saat melakukan kerja, tapi tetap kita mengambil pertimbangan juga terkait pasiennya ya. Jadi tetap kita mempertimbangkan patient safety-nya. Nah, pada saat melakukan inspeksi ya, kalian sudah yang inspeksi itu seperti apa sih? Kalau yang kalian pahami atau yang sudah diajarkan oleh dosennya? Melihat, Nurse. Ya, oke. Contohnya, melihat apanya? Bagian permukaan mata. Mata apakah mampu membedakan yang bentuk normal dan warna kulit. Oke. Apalagi? cara berjalan. Oke. Lihat keadaan umumnya, Nurse. Oke, melihat keadaan umum. Kalau kita melihat keadaan umum, ya, resiko apa kira-kira yang akan mungkin kita dapatkan? Pada saat melakukan inspeksi. Kita melihat pasien kan, ya, melihat dari kepala hingga kaki ya. Betul tidak? Bukan cuma berdiri dengan jarak 1 meter, lihat keadaannya, cara bernafasnya dari jauh. Tapi kita melihat secara rinci dari kepala hingga kaki kan. Kira-kira resiko apa yang bisa kalian bayangkan ketika kita melakukan inspeksi seperti itu? Ada yang bisa bayangkan atau pernah membaca terkait itu? Ada atau tidak ada? Biasnya data, Nurse. Apa resiko atau hazard yang mungkin bisa terjadi, yang mungkin ada ketika kita melakukan inspeksi, melihat dari kepala hingga ke kaki kan, bentuk tubuhnya ya, dari kepala, dari rambutnya, kemudian ke mata, ke telinga, kemudian hidung, mulut, seterusnya sampai ke kaki. Apa resiko-resiko yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan inspeksi sebagai seorang perawat? Bagaimana cara mengkaji area rambut? Apa saja yang dikaji? Bagaimana caranya? Bentuk rambut, Nurse. Oke, bentuk rambut. Warna Oke. Apalagi? Kulit kepala. Oke. Kalau kita berada dalam jarak yang dekat dengan pasien untuk melihat bentuk warna rambut, kemudian kulit kepala, ya ada, jangan sampai ada juga organisme yang ada di situ, ya. Apa resiko yang bisa kita dapatkan? Terjangkit. Terjangkit apa? Jika kita tidak menggunakan precaution ya, alat-alat pelindung diri, kita akan mudah terjangkit penyakit ya. Dan itu bisa kalau misalnya kita melakukan inspeksi, alat indera apa yang kita gunakan sebenarnya pada saat melakukan inspeksi? penglihatan. Mata ya. Penglihatan. Kemudian ketika kita mendekatkan mata kita, tentu akan ikut juga dengan yang lain ya, hidung, mulut, telinga, Penciuman. dan termasuk juga tangan kita ketika kita membuka misalnya lembar demi lembar rambutnya, membuka, mengakses matanya,
mengeses telinganya, ya, hidungnya, mulutnya, giginya. Itu kan akhirnya hampir seluruh bagian yang ada dalam tubuh kita ini terekspos dengan kemungkinan untuk mendapatkan penyakit berjangkit. Demikian juga dengan pasien sendiri, ya. Pasien sendiri ketika kita melakukan asesmen seperti itu, mereka juga bisa kemudian tertular oleh penyakit yang mungkin saja ada pada perawat. Jadi seperti itu yang ingin kita bongkar pada kesempatan ini. Ya. Dari sini kemudian kita akhirnya bisa menemukan bahwa memang penggunaan alat pelindung diri itu sangat penting dalam setiap tahapan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Itu contoh kecil untuk pengkajian. Bagaimana menyusun rencana keperawatan. Apa yang kita lakukan pada saat melakukan penyusunan rencana keperawatan yang kalian pahami? Bagaimana cara kalian menyusun rencana asuhan keperawatan? Halo. Bagaimana kita perawat melakukan proses penyusunan asuhan keperawatan? Selfie bisa menjelaskan? Tanda dan gejala, Nurse. Oke. Perawat, apa yang dilakukan perawat pada saat melakukan penyusunan keperawatan? Dia berada di mana, melakukan apa, gerakan apa sehingga pada saat itu bisa terlaksana penyusunan rencana asuhan keperawatan. Widya, bisa tambahkan? Apa yang dilakukan perawat pada saat dia gerakan apa, ya, atau ekspresi apa, atau alat indera apa, alat tubuh apa yang digunakan pada saat dia melakukan penyusunan rencana keperawatan yang Benar, terputus-putus suara. Oke, ini yang sebenarnya saya tidak inginkan kalau kita kuliah Zoom, ya, terputus-putus, ya. Ada yang bisa mendengar suara saya? Bisa, Nurse. Oke, Dewi. Dewi, apa yang dilakukan oleh perawat pada saat dia melakukan penyusunan? Apa yang gerakan apa yang dia harus lakukan, ya? Menggunakan organ apa, ya? Pada saat dia menyusun rencana asuhan keperawatan yang kemudian kita identifikasi itu bisa menimbulkan resiko dan hazard pada perawat itu sendiri ataupun pada lingkungannya. Kalian sudah belajar menyusun rencana asuhan keperawatan? Sudah, Nurse. Sudah. Oke, kalian pakai apa pada saat gerakan apa yang kalian lakukan pada saat menyusun rencana asuhan keperawatan? Berarti mengoptimalkan penggunaan otak, ya? Betul tidak? Iya, Nurse. Kalau misalnya banyak input yang masuk ke dalam otak kita, ya, banyak stimulus selain juga data-data tadi yang akan kita susun keperawatannya, rencana asuhan keperawatannya. Apa yang akan terjadi ketika banyak sekali impuls, ketika banyak sekali rangsangan yang ada di otak yang mengharuskan kita berpikir lebih keras untuk memastikan rencana asuhan keperawatan kita ini bisa tersusun dengan baik. Apa yang terjadi kalau banyak sekali yang kalian pikirkan? Pusing, Nurse. Ya? Pusing. Pusing, stres, ya? Jadi di antara resiko yang bisa ditimbulkan, ya,
pada saat penyusunan rencana asuhan keperawatan itu adalah stres itu sendiri. Jadi hazardnya berbentuk mental, ya. Kemudian pada saat implementasi, apa implementasi atau intervensi yang kalian sudah ketahui untuk mengatasi atau menolong klien menyelesaikan masalah kesehatannya? Contoh intervensi? Mutiara, contoh intervensi yang sudah Mutiara tahu selama belajar kurang lebih menuju 3 semester ini? Hikmah, apa contoh intervensi yang diketahui? Nur Arda, apa contoh intervensi yang ditahu? Manajemen nyeri begitu, Nurse? Ya, boleh. Apa yang dilakukan pada saat manajemen nyeri? Manajemen nyeri. Ya, bagaimana cara manajemen nyeri? Kita apakan itu kliennya supaya dia termanage nyerinya, supaya tidak sakit lagi. Dilakukan tindakan apa? Memperingan nyerinya, Nurse. Ya? Memperingan nyerinya. Ya, dengan menggunakan apa meringankan nyerinya? Perhatikan skala nyeri, Nurse. Mengukur skala nyeri. Apa? Hikmah tadi jawab apa? Dengan memperhatikan skala nyerinya, Nurse. Oke, bagaimana caranya memperkirakan atau menentukan skala nyerinya? Dengan ekspresi, Nurse. Iya, kita datang ke pasien melihat ekspresinya kan? Seperti itu ya? Ya. Atau dengan skala. Nah, sekarang apa resiko yang mungkin timbul pada saat kita melakukan implementasi yang seperti itu? Kalian sendiri kalau misalnya kondisinya ini ya, pasien COVID depannya kalian, ya, terus dia mengeluh nyeri. Kalau kita datang dalam kondisi yang tanpa pelindung, ya, alat pelindung diri, resiko apa yang kalian akan dapatkan? Tertular penyakitnya. Resiko terpapar penyakit, Nurse. Di lain pihak, ya, ketika semua juga menggunakan masker, kalian kira-kira optimal nggak mengukur skala nyeri? Kan yang mau dilihat raut wajahnya ya? Iya, Nurse. Jadi di situ juga terdapat resiko itu sendiri bahwa kita tidak bisa memperkirakan nyeri pasien dengan tepat ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Olehnya itu, yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi intervensi kita, memodifikasi tindakan kita ketika melakukan pengkajian untuk memastikan respon yang tepat pada klien. Itu salah satu contohnya juga. Ya. Kemudian evaluasi. Bagaimana caranya kita mengevaluasi? Ada yang tahu? Mengevaluasi asuhan keperawatan kita? Menanyakan kembali kondisi pasien, Nurse. Oke. Setelah diberikan tindakan keperawatan. Oke, menanyakan kembali. Terus apalagi selain menanyakan kembali? Misalnya dia tadinya demam atau tadinya dia tekanan darahnya tinggi. Outcome kita adalah untuk menurunkan demamnya atau menurunkan tekanan darahnya. Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah outcome kita itu sudah terwujud atau belum? Cek ulang suhunya, Cek ulang. sama dicek ulang juga apa tensinya, Nurse. Oke, apa resiko yang bisa timbul ketika kita melakukan pengecekan seperti itu?
Papartin. Kesalahan pemeriksaan nurse. Oke, kesalahan pemeriksaan, apalagi? Kesalahan dokumentasi. Oke, apalagi? Banyak ya. Pada saat ngecek, kalau misalnya masih pakai termometer merkuri, tahu ya? Tahu beda-bedanya jenis-jenis termometer nggak? Ya. Kemungkinan pecah, nurse. Ya, Resikonya kemungkinan pecah. ya bisa pecah, ya. Dan setelah pecah itu merkurinya juga kan nanti mengenai tubuh bahaya. kita atau tubuh pasien. Jadi banyak ya resiko dan hazard yang mungkin akan kita temukan kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri atau tidak memperhatikan hal-hal yang mungkin menjadi resiko dan hazard dari setiap tahapan asuhan keperawatan kita. Ya. Adik-adik sudah baca jurnal yang saya kirimkan yang terkait evaluasi hazard ya di ICU. Sudah baca belum? Minimal lihat tabelnya. Yang mana nak kirim? Belum ada kah? Perlu saya kirim di sini. Tadi saya kirim ke grupnya Sipen. Coba lihat di tabel 2 dimensi hazard ya, hazard dari kesehatan kerja di ICU. Sudah nemu? Belum? Sudah, nurse. Sudah. Oke, apa saja dimensinya terkait hazard? Biologi, kemudian kimia, ergonomi. Oke. psikososial. Sepertinya ini sudah dimensi-dimensi ini sudah disinggung sama Dokter Masita ya? Belum? Sudah belum? Sudah atau belum? Sudah, nurse. Oke, dimensi biologis kira-kira seperti apa itu? Kayak virus, bakteri, nurse. Oke, kalau kimia? Cara radiasi. Obat-obatan. Oke, ergonomis? Tata cara kerja APD gitu, nurse. Ergonomis bukannya posisi tubuh, mekanis? Bukan ya? Mekanis, Oke. nurse. Yang fisik? Cara duduk yang salah kayak gitu, nurse. Oke, psikososial? Psikososial? Gimana psikososial? Ada yang tahu? Yang seperti apa psikososial? Ada yang tahu? Stres itu masuk di mana? Kualitas hidup, Nur. Ya? Kualitas hidup. Psiko berarti mental ya, sosial berarti dengan sosialnya. Berarti stres masuk di psiko. Oke. Ya, jadi saya masuk di slide yang cukup singkat ini, jadi saya berharap bisa dipahami bahwa perawat itu ya dalam keberadaannya sebagai seorang yang menolong klien ya, di rumah sakit ataupun dalam setting komunitas ataupun ketika dia melakukan pelayanan dengan cara home care, home visit, maka dia harus memastikan bahwa lingkungan pelayanan kesehatannya itu lebih aman ya,
baik bagi karyawannya yang ada di pelayanan kesehatan itu sendiri, rumah sakit, klinik, ya, puskesmas, atau maupun pada pasien dan keluarganya, serta mengurangi bahaya pekerjaan bagi perawat itu sendiri. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang ya dalam menjalani profesi kita sebagai seorang perawat ya. Bukan hanya lingkungan pelayanan kesehatan kita, kemudian pasien dan keluarga serta karyawan yang kita harus pastikan aman dari risiko dan hazard tadi. Tapi yang paling utama adalah mengurangi bahaya pekerjaan dari perawat tadi itu, yang sudah kita coba elaborasi tadi di awal, di mana di tahapan pengkajian baru mengkaji aspek rambut saja, itu kita bisa bayangkan ya betapa banyak resiko dan hazard yang ada di dalamnya kalau kita tidak disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri. Ini terkait hazard fisik, tentu kalian mungkin sudah belajar banyak ya dengan Dr. Masita. Saya cuma menekankan hal-hal yang penting, contoh-contoh bagaimana dalam setiap tahapan aspek asuhan keperawatan. Untuk hazard fisik itu sendiri ya, contohnya dengan mengangkat beban berat ya, mengangkat beban berat pada saat memindahkan atau memposisikan ulang pasien, itu adalah contoh-contoh dari hazard fisik yang mana ini kadang kita harus lakukan pada saat kita melakukan pengkajian ya, atau pada saat kita melakukan implementasi, atau pada saat melakukan evaluasi ya. Contoh untuk pengkajian misalnya ya, kita ingin mengkaji ya head to toe dari kepala hingga kaki, tapi pasien kita ini ya susah untuk membalikkan badannya ke arah kanan atau ke arah kiri karena dia mungkin memiliki berat badan yang sudah masuk dalam kategori obesitas ya. Jadi pada saat kita ingin mengkaji integritas kulitnya di bagian belakang ya, kita harus mau tidak mau ya harus memposisikan dia entah ke kanan atau ke kiri untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi kerusakan integritas kulit di area tersebut. Jadi ini contoh keadaan di mana kita harus memposisikan ulang pasien, dan itu pada saat proses pengkajian. Nah, kesalahan yang paling sering ya yang kita lakukan pada saat memindahkan atau memposisi ulangkan pasien tadi itu adalah kita tidak melakukannya dengan body mekanik yang tepat. Inilah yang disebut dengan hazard fisik yang mungkin didapatkan oleh perawat ataupun bahkan pasien juga ya. Cara kita memindahkan pasien, misalnya ya, kita dengan asal saja main dorong seperti itu, sementara ada mungkin cedera di lehernya ya. Ada mungkin cedera di lehernya, atau ada ternyata cedera di area tangan habis patah atau seperti apa, dan kita mau memindahkan pasien ke arah kanan untuk melihat area belakang, kita lupa bahwa tangan kanannya ini sedang patah. Nah, itu juga hazard fisik yang mungkin dialami oleh pasien pada saat kita melakukan pengkajian. Maka untuk hal-hal yang seperti ini kita harus pastikan setiap ingin melakukan pengkajian, kita harus pastikan bahwa kita menghindari hazard fisik ini. Demikian juga misalnya pada saat kita melakukan implementasi ya. Implementasi kita misalnya di ruang ICU, kita harus melakukan memandikan pasien ya, di mana pasien mungkin dalam keadaan koma ya. Mau tidak mau kalau pasien dalam keadaan koma ya, apalagi dengan kondisi seluruh badannya penuh dengan alat-alat bantu pernafasan misalnya, ataupun alat untuk asupan nutrisi dan juga cairannya, maka otomatis agak susah
Atau bahkan untuk di ICU sendiri, biasanya untuk memindahkan pasien itu kita hanya bisa melakukan sesama perawat saja, ya. Maka pada saat kita misalnya ingin memandikan ya pasien ya dengan kondisi bahwa berat badannya ini obesitas dan sangat berat, maka kita harus perhatikan hazard fisik yang bakal diterima oleh pasien ini ataupun perawat ini pada saat melakukan pengangkatan manual yang berat tadi itu ya harus kita pastikan itu tidak terjadi. Demikian juga untuk melakukan evaluasi. Tadi misalnya yang tadi pengkajiannya kita mau memastikan bahwa apakah ada tanda-tanda integritas kulit. Ketika kita juga melakukan evaluasi untuk resiko kerusakan integritas kulit ini, tentu mau tidak mau kita harus melakukan pengangkatan yang berat tadi, ya. Contoh implementasi yang lainnya, kalau misalnya dalam konteks yang tadi resiko integritas kulit, misalnya kan salah satu kegiatan atau intervensi yang kita lakukan pada saat mencegah seseorang untuk mengalami resiko integritas kulit, misalnya selain dibersihkan secara reguler kulitnya adalah dengan membalikkan memposisikan pasien kiri kanan paling lama 2 jam. Setiap 2 jam diganti lagi posisinya. Itu satu bentuk implementasi yang mau tidak mau kita harus melakukan pengangkatan yang manual, ya. Lanjut, contoh hazard fisik yang lain adalah bekerja dalam posisi yang tidak benar, ya. Pada saat kita melakukan pengangkatan tadi itu kadang posisi kita ya itu tidak tepat, ya. Ada posisi yang betul-betul sesuai dengan derajat yang bersesuaian dengan memang sendi kita, ya. Posisi tubuh yang benar, ya. Pada saat kita melakukan pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi, apalagi kalau dilakukan dengan cara terburu-buru ataupun misalnya dalam keadaan pasien yang tidak memungkinkan untuk bisa bangun sendiri, itu biasanya sangat-sangat mungkin kita akan bekerja dalam posisi yang tidak benar tadi, ya. Dan kita mau mengangkat area kaki, tapi kita juga harus memastikan bahwa dia tetap dalam kondisi Fowlers, ya. Dia tetap tegak, tapi kakinya ini ada sesuatu yang harus kita pastikan bahwa dia tidak terkena benda yang lain yang mungkin bisa menimbulkan cedera lainnya. Posisi kita menahan punggungnya, kemudian mengangkat kakinya, mengamankan kakinya supaya tidak terkena cedera, ini juga adalah salah satu contoh posisi yang canggung, ya, yang memungkinkan kita akhirnya bisa mendapatkan hazard fisik itu, ya. Selesai kita posisikan itu, tiba-tiba langsung kita mengeluh low back pain, ya. Kita langsung sakit pinggang gara-gara posisi yang canggung tadi. Dan itu bisa terjadi pada saat kita melakukan pengkajian, perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Pada saat perencanaan mungkin kayak abstrak sekali, ya, tapi saya kasih bayangan seperti ini, adik-adik. Mungkin pada saat kita sudah melakukan pengkajian, ya, sudah ada pencatatan kita, ya, pencatatan mengenai data subjektif dan objektif. Nah, tapi ketika kita ingin menyusun perencanaan itu, ya, entah itu kita tuliskan dalam pendokumentasian atau dalam catatan perawat, ya, itu posisi kita ketika kita menuliskan perencanaan kita itu tidak sesuai dengan posisi yang benar. Kita tidak duduk dengan tegak, ya, malah mungkin menulis dalam posisi yang menunduk seperti ini. Itu salah satu posisi yang sering sekali terjadi pada saat kita menyusun perencanaan. Saking seriusnya kita berpikir tentang apa ya diagnosanya ini, apa ya intervensi yang tepat untuk pasien ini, kita lupa posisi yang benar pada saat menulis, pada saat duduk, pada saat berdiri, ya. Berdiri itu ternyata kita berada dalam posisi yang tidak benar. Jadi ini dengan mengetahui seperti ini, saya berharap bahwa kalian nanti
ya dalam proses bahkan mungkin pada saat kalian sebelum menjadi perawat saat ini, kalian sudah mulai belajar bagaimana sebenarnya memposisikan diri dalam setiap aktivitasnya itu berada dalam posisi yang tidak canggung atau dalam posisi yang benar menurut struktur anatomis kita. Kita lanjut, hazard fisik yang lainnya misalnya mengejan, ya. Kalau bahasa Melayunya apa? Meneran, ya, mengejan, ya. Pada saat kita mengangkat dan memindahkan pasien yang obes, ya. Kalau kita angkat berat itu kan kayak kita mengejan, ya, supaya beban yang berat ini mudah kita angkat, ya. Kondisi yang seperti ini juga bisa menimbulkan resiko dan hazard sendiri, ya. Orang-orang yang punya masalah usus turun, ya, ataupun masalah ambeien ini sangat beresiko sekali, ya, untuk memperburuk keadaannya. Ya, kita jarang berada dalam posisi mengejan, ya, untuk mengangkat dan memindahkan pasien pada saat perencanaan, ya. Maka untuk keadaan ini saya sendiri hanya menuliskan ini mungkin hanya akan terjadi pada saat pengkajian, implementasi dan evaluasi. Berikutnya hazard fisik yang lainnya adalah waktu yang cukup lama untuk berdiri dan berjalan. Jadi adik-adik sekalian, sebenarnya kalau kita menjalani kegiatan kita selama shift itu tidak cukup waktu untuk duduk ya seperti pegawai lainnya. Perawat itu akan lebih sering memang harus berdiri dan berjalan karena harus mengurus banyak hal untuk menolong pasiennya, ya. Maka untuk hal ini, ya, kita tahu sekarang saya sampaikan bahwa berdiri dan berjalan dalam waktu yang lama ini merupakan salah satu hazard fisik yang harus dicarikan solusinya. Ini pekerjaan kita, ya. Nantinya pekerjaannya adik-adik kalau menjadi perawat. Kita harus pastikan bahwa dalam kondisi seperti ini karena ini adalah hazard, ya, kita harus pastikan mungkin kita gunakan instrumen atau alat yang bisa memastikan bahwa sepanjang kita berdiri dan berjalan dalam waktu yang lama itu bahwa peredaran darah kita itu lancar, ya, dan kemudian tidak beresiko mengalami vena varicose atau apa istilahnya di sini, ya. Jadi ada yang pembuluh darahnya naik itu muncul, ya. Kalau istilah medisnya adalah vena varicose. Itu gara-gara terlalu lama berdiri dan berjalan. Beberapa intervensi yang bisa dilakukan untuk mencegah itu antara lain kita melilitnya dengan menggunakan perban elastis. Jadi melilit kaki kita, ya, melilit kaki kita dengan perban elastis sehingga peredaran darah itu tetap lancar meskipun kita banyak berdiri dan berjalan. Dan cara untuk menghindar lainnya adalah menghindari kondisi ini juga diantaranya, ya, setelah sekian lama misalnya 30 menit ya sempatkan duduk 5 menit, ya, untuk memastikan bahwa peredaran darah kita tidak stagnan di satu tempat yang akhirnya bisa nanti menimbulkan vena varicose tadi. Untuk waktu yang cukup lama berdiri dan berjalan ini bisa saja terjadi pada saat kita melakukan pengkajian karena saking banyaknya pasien, ya. Kemudian pada saat perencanaan juga kalau misalnya kita tidak temukan kursi untuk bisa menulis perencanaan kita atau memikirkan perencanaan kita, ya, ini juga bisa terjadi. Termasuk pada saat kita implementasi dan kita evaluasi. Sangat jarang dalam proses intervensi kita atau implementasi asuhan keperawatan kita, itu kita duduk. Sangat jarang terjadi. Pada umumnya kita akan berdiri dan termasuk berjalan. Demikian juga evaluasi. Nah, hazard fisik yang lain adalah kekerasan fisik. Ya, perawat ini bertugas menolong orang, tapi kadang orang-orang juga merasa bahwa justru mereka tidak sedang ditolong dan akhirnya kadang bertindak melakukan kekerasan fisik kepada perawat-perawat yang ada di rumah sakit dan juga di layanan kesehatan lainnya. Olehnya itu
kita harus identifikasi juga hal-hal yang mungkin terjadi, ya, kemungkinan kekerasan fisik ini, dan kita upayakan untuk terhindar darinya. Dan kekerasan fisik ini bisa terjadi pada saat kita melakukan pengkajian, ya, misalnya mereka tidak paham atau mungkin kita yang tidak informatif pada saat memberikan informasi bahwa kita akan melakukan prosedur ini, dia merasa bahwa ini ada yang salah dengan kita dan responnya dalam bentuk kekerasan fisik. Demikian juga pada saat kita melakukan perencanaan, implementasi maupun evaluasi, tiba-tiba saja ada orang yang memberikan kekerasan fisik kepada kita perawat. Jadi untuk hal ini kita harus ingat persis bahwa 5 hal ini, ya, walaupun ada fisik-fisik yang lainnya, tapi ini yang paling umum yang terkait hazard fisik bagi perawat, dan ini juga, ya, beberapa diantaranya seperti pada saat kita melakukan mengangkat manual pasien, bukan cuma perawat sebenarnya yang mendapatkan hazard fisik itu sendiri, tapi juga bisa dengan klien. Pada saat kita bekerja dengan posisi canggung pun, ya, itu bisa saja bukan cuma perawat yang kemudian encok, ya, pegal, ya, tapi juga pasien, karena kita tidak nyaman dengan kondisi itu pada saat kita bekerja, pasien juga bisa beresiko mendapat hazard fisik yang lainnya gara-gara ketidaknyamanannya kita, ya. Demikian juga yang lain. Ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin untuk juga berbahaya bukan cuma bagi perawat, tapi juga lingkungannya, terutama pasien dan keluarga. Ya, sampai di sini sebelum pindah slide, ada yang ingin ditanyakan? Apakah semua jelas dengan suara saya? Tidak ada lagi yang terputus-putus? Jelas, Nurse. Jelas, Nurse. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Nurse. Tidak ada? Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Boleh, ya? Ini sekalian post test lah untuk slide ini. Ya. Contoh. Saya tutup dulu, ya. Contoh yang mungkin yang bisa kalian berikan, ya, coba berikan contoh hazard fisik yang mungkin terjadi pada saat melakukan evaluasi. Siapa yang bisa jawab? Ini ada yang keluar banyak, toh. Berapa orang ini? 50, tinggal 53. Berarti ada yang 5 orang keluar. Ini yang saya tidak suka kalau pakai Zoom. Jadi kasihan temennya yang keluar-keluar itu. Ya, contoh hazard fisik yang mungkin kita bisa dapatkan pada saat melakukan evaluasi. Apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Bukan pengkajian sama implementasi. Begitu, Nurse. Evaluasi. Di tahapan evaluasi, contoh yang kita contoh kegiatan evaluasi yang bisa menjadikan kita mendapat hazard fisik tadi. Misalkan terkena pecahan kacanya termometer, Nurse. Pada saat evaluasi pengecekan ulangan suhu. Siapa itu yang jawab? Nurse. Siapa yang jawab barusan? Satu, Nurse. Siapa nama yang Satun Pasasti. Pak Satun. Oke. Siapa lagi yang memberikan contoh? Hazard fisik, Nurse, yang Ya. seperti kena bahaya listrik, kena sengatan. Oke, pada saat melakukan apa? Evaluasi apa? Mau evaluasi apa sampai kita tersengat listrik? Sama itu, Nurse, yang tadi yang tangani pasien COVID. Dia kan mau tangani pasien COVID, tapi dia tidak menggunakan pelindung, Nurse. Jadi dia bisa terpapar. Iya, evaluasi apa? Misalnya kita mau evaluasi apa? Contohnya, Nurse, kalau kita mau kayak evaluasi lukanya pasien di bagian punggung, kita kesulitan untuk pindahkan pasien atau angkat di tubuhnya pasien.
Karena mungkin berat badannya lebih berat dari kita. Oke. Egi ini, Di, yang menjawab. Iya, Nurse. Nah, jadi Egi sebenarnya kalau orang luka itu agak jarang untuk dia menindih lukanya, ya, jarang diupayakan untuk tidak menindih lukanya, dia miring-miring ke kanan. Tapi ya mungkin saja dia tidak sadar diri, jadi tidurnya juga akhirnya menindih lukanya ya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Ayo. Ini saya sekalian absen, sekalian kasih nilai post-testnya ini. Kesalahan pendokumentasian, Nurse. Contohnya mendokumentasikan apa? Misal saat melakukan pemeriksaan TTV. Melakukan, ya, terus? Jadi kita mau evaluasi nih, mau evaluasi apanya? Tekanan darah pasien. Oke, setelah kita melakukan intervensi apa? Monitor TTV, Nurse. Oke, jadi begini. Ini Dewi, Di? Iya, Nurse. Jadi misalnya kita sudah berikan captopril atau obat lain untuk penurun tekanan darah tinggi ya, maka kita akan evaluasi di tekanan darahnya, kita evaluasi efektivitas pemberian captopril tadi dengan cara mengecek TTV-nya. Jadi itu prosesnya, Kak. Itu proses evaluasinya. Ya. Jadi intervensinya adalah misalnya pemberian captopril, proses evaluasinya adalah dengan mengecek tekanan darahnya. Di situ bisa beresiko terjadi hazard fisik. Seperti itu ya, Dewi ya? Benar. Ya, oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ayo. Cukup? Pastikan semua menjawab ya. Untuk slide berikutnya ketika saya tanya, pastikan ada menjawab. Karena setiap pertemuan itu ada bobotnya. Seingat saya untuk pertemuan ini bobotnya 2. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti si Pen, tolong identifikasi tadi yang banyak mengajukan pertanyaan atau berinteraksi ya selama kita kuliah. Kita lanjut. Belum berpindah ya? Sudah berpindah? Belum, Nurse. Sudah. Oke. Untuk hazard non fisik ya, misalnya penyakit menular ya. Ini yang tadi kita singgung ya. Jadi yang seperti bakteri ya, itu non fisik ya, berarti masuk di mana tadi itu kalau di jurnal? Kalau penyakit menular ini dia di dimensi apa dari hazardnya? Dimensi yang mana? Biologi, kimikal, ergonomik, fisikal, atau psikososial? Biologis. Kemudian alergi latex ini kira-kira masuk di mana ini? Kimia Iya. Kimia ya? Chemical. Kimia. Ya, kimia. Oke. Paparan radiasi. Fisika, Nurse. Oke. Fisik. Bukan. Fisikal. Radiasi. Paparan radiasi. Chemical juga bukan? Fisikal. Fisik juga. Kimia. Radiasi itu apa, Dik? Yang fisik yang kayak tadi ya. Jadi radiasi. Chemical, Nurse. Oke. Kemudian kan radiasi itu apa nama kimianya? Kalian masih ingat? X-ray apa? Sinar UV gitu, Nurse. Ya, jadi di paparan radiasi ini seperti X-ray itu ya.
Dia kan kalau kita belajar untuk X-ray ini di kimia ya atau di fisika. Fisika, Nars. Paparan ablasi, gelombang alfa, beta. Fisika loh. Tapi mungkin efeknya dia tidak berefek kayak tadi ya, cedera fisik yang seperti tadi ya, tapi efeknya ke dia lebih ke bahkan bisa membuat kalau janin itu bisa jadi cacat. Proses bekerjanya secara kimiawi ya, tapi efek yang dirasakan juga bisa ke fisiknya seperti itu. Tapi di sini disebut hazard non fisik di literatur yang saya dapatkan. Oke. Kita lanjut kalau paparan bahan kimia jelas ya, chemical. Dermatitis akibat kebersihan tangan, jadi mencuci tangan terus dan dia bisa dapat dermatitis, itu masuk di mana? Biologikal, chemical, Biologi. Oke. Ya, saya bahas satu persatu. Jadi untuk hazard non fisik, contohnya penyakit menular ya. Perawat bisa terpajan hepatitis dan seterusnya, penyakit infeksi yang lainnya juga. Dan ini umumnya kita akan dapatkan pada saat pengkajian dan juga melakukan proses implementasi. Evaluasi juga harusnya sih ada ya. Pengkajian kan sebenarnya mirip dengan evaluasi itu sendiri. Jadi saya tambahkan untuk yang alergi lateks dapat menyebabkan dermatitis ya. Ini untuk penggunaan alat-alat termasuk sarung tangan ya. Ini bisa kita dapatkan pada saat proses pengkajian, implementasi dan evaluasi. Untuk paparan radiasi umumnya kita pada saat melakukan pengkajian ya. Kemudian paparan bahan kimia, pengkajian dan implementasi ya. Kemudian dermatitis ya pada saat kita pengkajian dan implementasi. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan pengkajian itu ya. Kita harus pikirkan ada penyakit menular, ada kondisi di mana ketika kita harus melakukan pengkajian dan harus menggunakan sarung tangan atau alat-alat lainnya yang terkait dengan lateks. Kalau kita seorang yang alergi, kita bisa mendapatkan hazard ini. Pada saat mengantar pasien ya, ataupun pada saat pasien memang harus terpaksa dilakukan X-ray di daerah yang terbuka, bukan di tempat di ruangan X-ray ya. Karena kalau di kondisi-kondisi tertentu yang wardnya tidak punya partisi-partisi, itu biasanya proses radiasi itu kalau pasiennya sudah tidak bisa dibawa kemana-mana, ada yang namanya X-ray portable. Jadi X-ray-nya yang datang ke pasiennya. Maka orang-orang yang ada di sekitar situ juga bisa beresiko, terutama perawat ya, bisa beresiko terkena radiasi. Makanya memang untuk ketika nanti kalian mungkin akan bekerja dan pada saat itu mungkin sedang hamil, itu sedapat mungkin hindari paparan radiasi karena itu bisa berefek besar pada janin. Ya, kemudian paparan bahan kimia ya. Jadi pada saat kita mengkaji pasien, mungkin di situ ada bahan-bahan kimia di sekitar situ yang kita tidak lihat secara persis, ternyata ada di area-area kepala sampai kaki, atau mungkin di sekitar tempat tidurnya ada bahan kimia yang kita tidak
perhatikan, kita tidak menggunakan alat pelindung diri, dan akhirnya kita terkena paparan itu. Termasuk juga pada saat kita melakukan implementasi, baik pada tubuh pasien ataupun di sekeliling pasien, khususnya di daerah tempat tidur atau sekitarnya yang mungkin tercemar dengan bahan kimia. Kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri, bisa-bisa kita dapat paparan bahan kimia tadi. Demikian juga untuk yang dermatitis akibat kebersihan tangan tadi, ya. Ya, kita sering melakukan pengkajian, dan setelah kita pengkajian dan maupun implementasi, itu kita harus cuci tangan, ya, karena terlalu seringnya, ini protokol yang seharusnya, tapi karena terlalu seringnya bisa beberapa orang itu bisa mengalami dermatitis. Jadi kita mungkin setelah melakukan cuci tangan seperti itu, kita cari bahan pelembab atau apa ya, yang akhirnya bisa mengurangi resiko terjadinya dermatitis. Tapi ini mungkin bisa disiasati dengan banyak hal, ya, agar tidak terjadi dermatitis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tes sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita post tes lagi. Oke, silakan. Siapa Widya ya? Nah, itu kan yang di bagian alergi lateks, reaksi alergi ringan dapat menyebabkan dermatitis. Nah, ini kan dermatitisnya di sini maksudnya bermacam-macam akibat dari dermatitis. Tapi di sini paling bawah dermatitis tangan, kenapa enggak masuk juga di alergi lateks? Oke, ini karena kalau alergi lateks yang di sini penggunaan alat, ya. Kalau yang di dermatitis yang bagian bawah itu karena dia mencuci tangan terus. Gitu, Widya. Tadi agak sayup-sayup, kedengaran pertanyaannya, tapi nangkep enggak jawaban saya? Benar. Bisa dipahami, ya? Ini jadi yang ini karena alergi lateksnya, ya. Kalau yang ini karena dia cuci tangan. Ini kan dua hal yang berbeda, ya. Oh, karena benda. Iya, karena benda. Oke, ada yang lain? Tunggu ya, mana tadi chatnya? Atau si Pen nanti tolong saya dituliskan, ya, yang bertanya juga dituliskan namanya. Ada lagi yang lain? Jadi kalau tidak mau ditanya, mending bertanya sebagai bukti keaktifannya kalian untuk saya bisa berikan. Ya, silakan Hanifah. Ini nurse, yang dermatitis akibat kebersihan tangan kan penjelasannya tenaga kesehatan profesional yang mematuhi protokol kebersihan tangan yang tepat besar mengalami kasus dermatitis. Maksudnya nurse, kenapa bisa kalau kita mematuhi protokol kesehatan malah kena dermatitis? Karena dia sering, jadi protokol kesehatan yang dimaksud di sini adalah dia sering mencuci tangan. Orang yang selalu mencuci tangan juga akhirnya nanti bisa dapat dermatitis, gitu. Maka memang setelah kita mencuci tangan, kita harus melakukan hal yang lain. Misalnya kita pakai moisturizer, ya. Jadi setelah kita selesai menyentuh pasien, ya, atau sebelum kita menyentuh pasien, ya, kita pastikan bahwa tangan kita itu ada moisturizer-nya, ya. Jadi kalau kita sering cuci tangan, ya, mungkin sangat intens kita tangani pasien, sementara dari pasien satu ke pasien yang lainnya itu dari intervensi satu dengan intervensi lainnya itu harus ada jeda cuci tangan, ya. Tidak bisa kita habis intervensi si A, kita mau lagi cek, kita mau intervensi yang si B itu terus kita tidak pakai cuci tangan, itu salah besar, ya, karena kita akan berpotensi untuk menyebarkan penyakit menular tadi, ya, baik itu untuk ke diri kita maupun ke pasiennya. Maka karena terlalu seringnya kita cuci tangan ini tuntutan pekerjaan kita, beberapa orang itu sangat mudah untuk mendapatkan dermatitis tadi. Jadi protokol kesehatannya sudah betul, tapi resiko yang akhirnya kita bisa dapatkan ketika kita melakukan protokol kesehatan itu juga bisa menimbulkan hazard yang lain,
Mungkin yang paling mudah untuk kalian bisa imajinasikan seperti ini. Misalnya bayi, ya. Bayi kan di masa pandemi ini untuk orang harus physical distancing dan memakai masker, ya. Nah, protokol kesehatan itu harus memakai masker. Tapi bagaimana dengan yang bayi, ya, yang mau dipasangkan masker itu bisa beresiko yang lain lagi, dia bisa jadi sesak nafas. Seperti itu bayangannya Hanifah. Bisa nangkep dah? Protokolnya betul, tapi resiko di balik protokol itu ada lagi. Oh iya, Nars. Makasih, Nars. Ya, sama-sama. Tolong simpan, catat namanya Hanifah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Nars. Silakan. Profesional, Nars. Seperti dokter bedah, yang kalau mau membedah pasti cuci tangan lagi, Nars. Ya, begitu. Oh iya. Ayo tanya lagi, jangan biarkan kalian menghayal dengan penjelasan Fani, saya. Iya, siapa lagi? Fani. Fani, ya silakan Fani. Nars, bagaimana cara meminimalisir alergi latex? Iya, ya paling jangan pakai bahan yang mengandung latex sih. Atau misalnya kita cari bahan yang kemudian jadi kita pakai semacam moisturizer atau apalah yang kemudian bisa mengurangi terjadinya alergi latex itu sendiri. Sebenarnya alergi latex ini tidak semua orang ya, tapi ada beberapa orang yang akhirnya harus alergi latex dan berdasarkan imun tubuhnya, ya seperti itu. Adakah pengganti untuk latex sendiri, Nars? Harusnya Misalnya kayak ada. sarung tangan latex. harusnya ada. Ya, itu inovasi dari manusia harusnya ada untuk mengganti latex ini. Atau dengan misalnya kalau misalnya petugas kesehatan ada 5, 1 orang alergi latex, jangan yang alergi latex itu yang disuruh kerja. Kira seperti itu, ya. Bisa dipahami? Bisa, Nars. Ya, alergi tidak bisa disembuhkan ya. Alergi hanya bisa dihindari. Gitu. Ya, jadi kalau tidak mau dapat alergi ya jangan dipakai. Nah, kalau tidak mau dipakai berarti harus kita cari penggantinya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Nars. Ya, silakan lagi. Kan Nars, kalau cuci tangan yang berulang kali yang dapat mengakibatkan dermatitis. Ya. Kalau kayak penggunaan hand sanitizer sama antiseptik juga yang berulang kali yang tanpa jeda juga dapat beresiko kan Nars? Bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung sensitivitas kulit masing-masing orang juga ya. Dan kalau kayak kita juga sih, ya kalau kita rajin cuci piring itu kan biasanya tangannya jadi keras begitu ya. Sudah. Iya, Nars. Maka pencegahannya biasanya kita kasih moisturizer tangan kita atau kita pakai sarung tangan dan seterusnya ya. Jadi seperti itu Cis solusinya. Oh iya Nars, makasih Nars. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Saya Nars. Ya, Rati, silakan. Yang saya itu bagian paparan radiasi, Nars. Ya, kenapa para Begini, kalau misalkan kita melakukan sebuah tindakan keperawatan ke pasien, misalkan pasien itu membutuhkan dibutuhkan foto ronsen, Nars, misalkan. Ya. Nah, kan kita ketahui saat ronsen itu dilakukan pasti kalau misalkan ronsen ada pasti sel-selnya itu akan mati, Nars. Nah, kira-kira bagaimana itu, Nars? Itu sudah konsekuensi memang akan terjadi kematian sel. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada komplikasi yang terjadi karena hal itu? Apakah itu termasuk hasar atau bagaimana, Nars? Oke, jadi masalah terpaparnya radiasi memang beberapa akhirnya bisa menimbulkan kanker. Makanya memang sangat tidak dianjurkan untuk radiasi ini. Cuma untuk keadaan tertentu juga akhirnya kalau dibandingkan dengan yang paling manfaatnya dibanding dengan kerugiannya, memang
Kalau misalnya seperti orang yang sakit pneumonia atau tuberkulosis, salah satu cara untuk bisa menegakkan diagnosanya antara lain dengan melakukan pengkajian dengan foto ronsen. Ya, kalau tidak ada pengkajian berbentuk foto ronsen itu dia tidak bisa ditegakkan bahwa dia mengalami pneumonia atau mengalami tuberkulosis. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa juga mau kasih treatment apa ya. Sementara dia sudah setengah mati mungkin kalau yang tuberkulosis sampai muntah darah yang mungkin saja bisa mengakibatkan kematian. Ya, maka kalau mungkin pajanan radiasi ini mungkin nanti ratusan kali baru kemudian ada efeknya yang sangat-sangat terasa ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tuberkulosis ataupun bahkan COVID ya, yang sangat cepat proses perburukan kondisi penyakitnya ya, mending di foto ronsen daripada ditunggu sampai akhirnya tidak bisa ditegakkan diagnosisnya dan tidak bisa dilakukan intervensi apa-apa. Seperti itu. Jadi kita bisa bilang ini diambil alternatif yang paling kemudian bisa memberikan manfaat dan kurang dari sisi ruginya. Seperti itu ya. Di antara yang paling buruk kita pilih, antara yang buruk dengan yang terburuk kita pilih yang buruk. Kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, walaupun memang ya dari situ akhirnya kita harus pastikan bahwa kalau pasien sudah berulang kali radiasi ini kita berikan suggestion lah, apa yang kemudian bisa mengurangi radiasi, apa yang kemudian bisa dilakukan supaya efek radiasi ini tidak terlalu buruk untuk kondisinya. Bisa dipahami, Rati? Halo? Bisa, Nars. Bisa? Oke. Jadi ini cuma semacam mengambil yang paling mudah, yang paling mengambil yang buruk dari yang terburuk seperti itu. Oke, ada lagi? Ayo, Nars. Ya, Fadila, silakan. Ayo, Nars. Silakan. Siapa? Hikmah. Misalnya ada ruangannya. Ya. Kamarnya itu kan terpisah kan, Nars? Iya. Bagaimana? Berarti itu kan terlindungi karena pisah ruangan. Bagaimana kalau yang X-ray portable, Nars? Yang Iya. Karena itu bagaimana cara melindungi diri? Iya. Jadi sebenarnya kalau di tempat tertentu ya ada baju khususnya itu untuk tidak terkena radiasi ya, dan yang bisa kita lakukan ya memang kita harus berada di ruangan lain, dan kalau misalnya memang kita akhirnya juga tidak bisa mengelak ya terpaksa kita terpajang nih begitu. Jadi cari yang paling ya pokoknya ambil yang lebih banyak manfaatnya daripada yang buruk tadi. Jadi memang yang portable itu akhirnya bisa mengakibatkan radiasi itu menyebar ke beberapa orang. Dan yang bisa kita lakukan adalah untuk inovasi ya dipakaikan baju radiasi ya. Tapi memang baju radiasi kalau kalian juga baju anti radiasi itu kalau kalian pakai juga beratnya luar biasa. Itu juga akhirnya menimbulkan hazard fisik ya. Jadi ya lihat yang mana yang paling ringan keburukannya seperti itu. Jadi kita juga tidak mau bawa portable radiasi X-ray juga susah ya karena pasiennya butuh untuk di X-ray. Jadi memang banyak dilema yang akan kita temukan adik-adik sekalian kalau kita ada di layanan kesehatan, dan bukan cuma profesi kita yang akan menemukan dilema-dilema ini. Hampir semua profesi dan sepertinya semua profesi dan bahkan di setiap tahap kehidupan kita ini kita akan menemukan dilema-dilema itu. Maka prinsip yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan dilema itu, kita pilih yang mana yang paling bermanfaat, yang mana yang paling sedikit resikonya dibanding dengan
resiko-resiko yang lain. Itu kita jadikan pilihan dari intervensi kita atau pilihan-pilihan hidup kita. Seperti itu, Fadila. Ya. Iya, Nars. Ada lagi? Hikmah tadi mau bertanya ya? Saya Nars. Ya, Elma, silakan Elma. Pasti berharap kalian semua bertanya ya, biar ada nilainya. Kedengaran ya, Nars? Iya, kedengaran. Silakan, Elma. Misalnya, Nars, kalau nakes itu pakai APD kan biasanya Nars itu keringatan, Nars, karena terlalu banyak pakaian gitu, Nars. Betul. Sama biasanya terjadi pada wajah itu kayak terkelupas, Nars. Iya, itu Mi salah satunya ya. Termasuk hasar fisik itu, Nars, atau non fisik? Ya. Termasuk hasar fisik itu ya, atau non fisik? Ya. Kalau dia sifatnya yang kimiawi, ya berarti dia non fisik ya. Tapi kalau yang hazardnya yang fisik tadi tuh yang kayak tadi, yang akhirnya bisa menimbulkan cedera otot lah, cedera kulit lah, cedera. Jadi tinggal dilihat saja dia kalau sifatnya kimiawi, bahan yang dipakai itu sifatnya kimiawi, dia mengakibatkan cedera pada kulit, tapi dalam proses kimiawi berarti dia masuk dalam non fisik, dalam artian kimiawi. Tapi kalau misalnya kayak tadi posisinya dia menggunakan alat, posisinya tidak benar lah, atau mungkin dia pakai alat yang dulu itu ada, mungkin kalian pernah lihat nggak ya, tensi yang merkuri itu, pernah lihat nggak? Tensi yang panjang, yang berat itu, ya? Pernah. Ya, yang pakai merkuri itu kan kalau kita tutup, kadang kalau kita tidak sadar, kita masih serius, ya mana dengan groginya kita mau tensi pasien ya, terus kita mau tutup, ternyata pada saat kita tutup itu terselip kulitnya pasien di sekitaran situ, ya karena kita tidak sadar ya, dia bisa cedera kulitnya gara-gara terjepit. Nah itu yang disebut dengan hazard fisik juga, padahal ini kita pakai alat ya. Tapi kalau yang disebut tadi, yang pecah adalah merkurinya si tensi tadi, maka itu jadi hazard non fisik. Jadi nanti tinggal dilihat saja bahan ya, atau proses yang terjadi itu adalah proses fisik atau proses non fisik, itu yang akhirnya kita bedakan. Dia masuk di non fisik atau fisik. Pembedaannya dari situ. Jadi proses terjadinya hazard itu ya, proses terjadinya kecederaan itu dengan cara fisik atau non fisik, ya kita bisa lihat dari apa yang terjadi pada saat itu. Bisa paham ya? Siapa tadi yang bertanya? Siapa yang bertanya tadi? Paham, Nars. Elma, oke. Paham Elma? Iya, Nars. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Nars. Destasya, ya silakan Destasya. Nah, saya mau bertanya yang bagian penyakit menular. Ya, silakan. Sayup sekali suara tadi Destasya, kasih keras sedikit bisa. Ini dikalahkan sama suaranya anak-anak. Kedengaran? Kedengaran. Yang saya baca di sini, Nars, yang menurut perkiraan para ahli terjadi pada 800.000 petugas kesehatan, yaitu terjadi paparan patogen, Nars. Ya. Ya, terus pertanyaannya? Nars, kira-kira selain berhati-hati, kira-kira ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya paparan patogen? Jadi kalau yang ditulis di sini, paparan patogen yang ditularkan melalui darah terkadang terjadi selama cedera tertusuk jarum, ya. Jadi untuk yang penularan patogen secara tertusuk jarum ini ada beberapa teknik yang digunakan. Misalnya tahu jarum suntik ya? Tahu ya?
Tahu, oke. Di jarum suntik itu jadi ada syringe-nya, ada apa istilahnya? Ada syringe, apa sih istilahnya? Jadi suntik itu, atau saya stop share dulu ya, saya cari gambar suntikan. Ya. Oke, saya coba cari dulu. Coba suntik. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya syringe, ya, syringe. Ini jarumnya, ya. Pada saat kita mau buka jarumnya, ya, itu kita mau suntik ya, jadi kita buka tutupnya, ya, kita buka tutupnya seperti ini. Jadinya setelah kita suntik, kita mau biasanya kita tidak sadar kita mau tutup lagi ini, pakai tutupnya. Nah, istilahnya recap ya, supaya mungkin kita rasa aman. Tapi dalam keadaan tertentu kadang pada saat kita mau tutup seperti ini, itu kita tidak sadar. Ternyata kita tutup itu jarumnya itu menembus tutupan ini, tutupan jarum ini, dan kita pegang itu dan tertusuklah kita dengan jarum. Makanya pada salah satu teknik untuk menghindarkan kita terkena penusukan jarum itu adalah jangan recapping, jangan tutup, langsung saja masukkan di sharp bin. Kalian tahu apa itu sharp bin? Sharp bin itu tempat sampah yang khusus untuk jarum-jarum, ya. Ini sharp bin. Jadi kalau kita sudah menyuntik dan ada jarum di situ, langsung masukkan saja, nggak usah recap, nggak usah tutup kembali. Ataupun kalau misalnya kita harus recap, ya, itu kita jangan pakai dua tangan, kita ambil ya, kita kayak congkel saja, baru kita masukkan ya, baru kita masukkan di situ, baru jangan pernah sentuh bagian tutup dari jarum itu sendiri. Kalian pernah diajar enggak untuk teknik recapping seperti ini? Sempat enggak? Pernah ya? Nah, itu salah satu teknik untuk menghindari terpaparnya patogen melalui jarum suntik. Ataupun misalnya yang lain, proses apa ya? Yang paling umum itu, ya, gara-gara kita recapping tadi. Atau misalnya pada saat transfusi darah, ya, pada saat kita transfusi darah itu jarumnya mungkin tidak sengaja, yang jarum yang besar itu, ya, jarum yang besar ya, pada saat kita melayani pasien yang kita transfusi darah, jarum yang besar itu setelah kita tarik dari pasien, kita tidak sengaja terkena kita punya tangan. Tidak ada maksud untuk recapping, tapi kita salah tempat, akhirnya kita tertusuk oleh jarum itu sendiri. Jadi itu salah satu cara untuk menghindarkan terjadinya paparan patogen melalui jarum suntik. Yang lain misalnya kalau paparan patogen yang lain kayak COVID itu ya pakai APD ya. Kemudian apalagi kira-kira yang paparan patogen yang lain? Pakai ini juga apa namanya? Pakai sarung tangan juga untuk menghindari paparan patogen ya. Itu bisa juga kita lakukan. Jadi secara umum application universal application itu atau penggunaan alat pelindung diri yang memang diwajibkan kepada kita pada saat memberikan pelayanan kepada pasien itu adalah upaya untuk menghindarkan diri kita dari resiko-resiko dan hazard tadi. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Kita lanjut? Ini masih ada 20 menit.
Kita lanjut ke slide terakhir. Oke, ini hazard mental ya. Bisa juga kalau di apa namanya? Di jurnal yang saya berikan itu masuk pada psikososial. Jadi saya harap ini kan kita punya banyak referensi ya. Jadi jangan terpaku pada istilah-istilah ini. Ya, mungkin ada satu ketika kita sebut ini adalah dimensi psikososial. Atau di ketika yang lain disebut ini adalah dimensi mental, ya. Jadi ini saja apa namanya, dipahami konteksnya saja, ya, jangan sekedar dihafal. Nah, untuk terkait hazard mental yang belum masuk pada hazard fisik dan non fisik tadi, ya, misalnya ini, ya, merawat pasien terminal. Ini kan merawat pasien terminal ini kadang menimbulkan sedikit satu kebosanan, yang kedua ada juga tekanan jiwa ya, di mana kita melihat pasien yang sudah terminal ini dengan kondisi yang ya hampir putus asa dan seterusnya ya. Ini juga bisa memberikan tekanan kepada kita sendiri. Ataupun kita misalnya memang harus berinteraksi dengan obat-obatan dan paparan-paparan yang banyak tadi. Ya tidak terlihat mungkin kita yang perlu kita hindari adalah hazard yang tadi itu, tapi ternyata kadang secara mental kita juga tertekan, jangan sampai saya terkena ini, jangan sampai saya terkena itu, dan tekanan-tekanan mental itulah yang disebut dengan hazard mental itu sendiri ya. Kemudian yang berikutnya misalnya shift yang ganti-gantian dan shiftnya sampai 12 jaman itu juga bisa menimbulkan hazard mental itu sendiri ya. Ini capek sekali ya, capek sekali secara fisik dan akhirnya merasa wah kalau 12 jam saya harus standby, itu kan banyak kebebasan yang tidak bisa kita lakukan ya, karena harus memperhatikan pasien sepanjang itu juga bisa mungkin secara fisik yang ada dalam pikiran kita, oh fisik kita saja yang kelelahan, tapi kita tidak sadari kadang itu juga menimbulkan tekanan secara mental juga ya, sisi kebosanan lah, kemudian tidak mudah mengekspresikan diri lah, banyak hal yang ingin kita lakukan secara bebas tidak bisa kita lakukan karena kondisi yang tadi ini. Kita harus merawat pasien yang terminal tadi maupun harus menjaga pasien sampai 12 jam. Dan yang berikutnya yang hazard mental juga mungkin dalam keadaan yang emergensi ya, terlalu tinggi lalu lintas pasien, banyak sekali pasien ya, dan itu harus ditindaki dengan cepat. Itu tidak jarang menimbulkan tekanan jiwanya kita juga ya. Untuk beberapa orang yang tidak terbiasa untuk digesa ya, yang biasanya stay cool ya dalam setiap aktivitasnya, enggak suka sama sekali kalau disuruh cepat-cepat, itu bisa menimbulkan tekanan mental tersendiri dalam kondisi kalau dia harus bekerja secara cepat. Jadi ini yang harus juga disadari oleh perawat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu ya dia bisa mendapatkan tekanan mental itu sendiri yang akhirnya menjadi yang merupakan hazard mental tadi atau psikososial. Dan untuk aspek merawat pasien terminal atau harus shift-shiftan selama 12 jam ataupun juga berada di kondisi yang harus serba cepat, serba tepat ya, gawat darurat, itu baik dari aspek pengkajian sampai evaluasi itu bisa saja menimbulkan tekanan mental tersendiri kepada perawat dan juga sebenarnya kadang kepada pasiennya juga. Ya karena pasien si perawatnya sudah bosan ya, akhirnya juga ngedumel, marah-marah sama pasiennya, jadi ternyata hazardnya mentalnya itu ditularkan lagi ke pasiennya atau kepada karyawan yang lain. Jadi ini beberapa penjelasan terkait
resiko dan hazard yang mungkin ada di setiap tahapan asuhan keperawatan kita, ya, pengkajian sampai evaluasi yang perlu menjadi pemerhatiannya kita, ya, supaya kita bisa hindari dan tidak terkena pada saat nantinya kita harus bertugas menjadi seorang perawat. Demikian, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Cukup? Tadi yang tentang pertanyaannya Rati. Oh iya, apa pertanyaannya Rati? Tadi kan mengenai foto toraks langsung jadi kalau untuk Rati udah jangan terlalu takut misalnya kalau ditempatkan di departemen untuk yang radiasi, radiasi. Karena kalau misalkan di salah satu klinik itu contohnya kayak klinik Claudia, maaf sebut merek. Nah itu kalau misalkan foto toraks itu kan di pasiennya di sini agak di belakang. Nah kalau perawatnya agak di pinggir di sini. Jadi sesuainya diatur pasiennya, perawatnya di pinggir untuk mengatur fotonya, foto toraks. Yeah. Terus kalau nggak perlu takut juga karena kalau misalkan ronsen dada itu nggak terlalu banyak seperti kalau di onkologi, kalau pusat kanker itu lebih banyak radiasinya. Atau misal kalau yang harus sama 10 hari paparan radiasi. Jadi itu sama riskan itu 7 MSV. Jadi setara sama 2 tahun paparan radiasi. Misalkan radiasi yang terdapat dari matahari dan sebagainya. Nah, jadi ini bagus sih ditempatkan di bagian radiasi, departemen radiasi karena tidak seburuk yang dipikirkan gitu. Iya, iya. Cocok. Oke, ada lagi? Sebenarnya saya agak-agak terlepas tadi suaranya Hasatun kan agak putus-putus ya. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa memang radiasi juga tidak seburuk yang dibayangkan. Cuma memang kita harus tahu juga bahwa radiasi sendiri itu ada bahayanya. Oke, ada lagi yang mau ya pernyataan seperti Hasatun juga tolong dicatat ya Ilmansyah. Kalian bisa ini apa yang kalau tidak ada pertanyaan dan kalau tidak mau ditanya, kalian juga bisa sampaikan sekarang apa yang kalian dapatkan setelah kuliah selama kurang lebih berapa jam ini? Ya, tinggal 12 menit lagi, berarti sekitar 72 ya. Nah, 72 menit ya. Silakan kalau ada yang ingin mau refleksi kah, mau apa? Setidaknya kalian berkomentar lah terkait ini. Ilmansyah mau komentar apa? Ada? Tidak ada? Cukup? Semua cukup? Yeah. Oke, kalau tidak ada lagi, bagaimana yang belum komentar? Nggak apa-apa, kehilangan nilai 2 poin. Ya, silakan. Kan itu yang kita bahas tadi, Nur, yang shift bergiliran dan shift itu bisa 12 jam. Nah, bagaimana ini kita nanti sebagai, misalnya nanti kita kalau sudah di rumah sakit, misalnya kalau kita dapat shift yang 12 jam itu pasti kayak kesabusan gitu, Nurs. Nah, bagaimana caranya kita kayak mengingatnya kita itu, Nurs? Iya, mengetahui bahwa shift 12 jam itu bisa beresiko untuk tekanan mental kita, maka kita harus pastikan bahwa setelah kita shift selama itu ada replacement, ada istirahat yang cukup ya, ataupun refreshing yang cukup untuk bisa mereplace tadi tekanan yang bisa kita lepaskan ya, supaya ketika kita harus shift berikutnya itu bisa lebih segar lagi dan tekan mental yang ada itu kita bisa tiadakan. Atau mungkin yang paling ekstrim misalnya dimintalah kepada pengambil kebijakan untuk mengganti shift 12 jam itu ke 8 jam misalnya.
Jadi memang ini akan kembali ke nanti keadaannya seperti apa di lapangan ketika kalian berada di pelayanan kesehatan. Tapi yang yang harus kalian tahu ketika kalian harus shift selama itu bisa mengakibatkan tekanan mental sendiri. Maka selain prevensi tadi mengupayakan supaya shiftnya diganti menjadi 8 jam lah atau dan seterusnya adalah upaya kita untuk mengatasi keadaan-keadaan yang supaya tekanan mental ini bisa dilepaskan. Itu. Kemudian sebenarnya untuk orang-orang tertentu shift 12 jam itu bisa saja menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi dia, bukan malah jadi tekanan mental. Jadi di sini juga sebenarnya akan sama sih seperti kasusnya yang dermatitis tadi gara-gara cuci tangan dan seterusnya ya. Akan kembali ke daya tahannya seseorang, daya tahan mentalnya seseorang ya. Dan termasuk dengan penyikapan dia terkait kondisi yang ada di situ. Ya, beberapa orang sampai mungkin menjadikan rumah sakit sebagai rumah keduanya juga tidak merasakan tekanan mental yang berarti. Mungkin karena mungkin itu adalah passionnya yang dia rasakan, jadi dia merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya sehingga bukan tekanan mental yang dia dapatkan, justru sebaliknya refreshing atau hiburan bagi dia di hidupnya. Jadi ini akan kembali ke masing-masing orang ya. Ini hanya beberapa yang di list yang ada fenomenanya bahwa beberapa orang tidak tahan dengan shift 12 jam. Beberapa orang tidak tahan dengan harus merawat pasien terminal. Beberapa orang tidak tahan dengan kondisi yang harus serba cepat dan darurat. Seperti itu. Jadi, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Tapi ini adalah beberapa identifikasi hazard itu yang kemudian harusnya bisa menjadi landasan berpikir kita untuk menghindari hazard-hazard yang tadi ketika kita menjadi seorang perawat. Ya, demikian. Cukup? Kalau cukup, berapa orang yang belum komentar ya? Banyak ya, karena banyak. Tadi ya yang belum komentar sebagai post-testnya saya minta untuk nanti saya buat di menu tugas ya, resume kuliah hari ini ya, apa yang kalian tangkap ya, apa yang kalian tangkap dari perkuliahan hari ini ya, sebagai post-test atau bentuk penilaian saya untuk perkuliahan hari ini untuk bisa mendapatkan bobot 2 poin dari 100 poin. Demikian, bisa ya diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, masih ada waktu sampai 14.40 ya. 5 menit kalian buat resume juga tidak apa-apa, baru posting. Nanti saya buatkan segera di menu tugasnya. Oke, ini tidak membebani ya untuk yang belum ya. Yang belum komentar ya. Bisa ya semua? Buat resume singkat saja, tidak usah pakai lampiran daftar pustaka. Ya. Ceritakan saja apa yang kalian pahami dari materi hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Ini banyak, ada 5 orang yang memang tidak bisa standby, saya lihat ini di Zoom. Kalau saya sih sarannya berikutnya jangan kita kuliah lewat Zoom. Kalian pernah nggak kuliah WA? Pernah. Kuliah lewat WA atau Telegram? Pernah nggak? Pernah. Semester ini baru 1 kali, Nars. Kemarin diskusi. Bagaimana dirasa? Efektif nggak kalau seperti itu? Efektif. Efektif ya. Mungkin seperti itu saja. Kasihan ini yang keluar masuk kasihan. Ya. Percuma juga saya jelaskan. Akhirnya dia tidak bisa dengar. Apalagi kalau ada yang putus-putus ya. Jadi mungkin berikutnya kita bisa kuliah lewat WA. Tapi silakanlah kalian maunya seperti apa juga saya kembalikan. Kalau tetap mau Zoom ya terserah. Saya cuma mau mengakomodir saja
jangan sampai kalian jadinya tidak bisa menyerap pengetahuan gara-gara masalah daring-daring begini, yang sebenarnya ada di platform lain yang bisa mengoptimalkan proses pembelajaran kita. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Mohon diposting untuk yang belum komentar terkait resumenya. Mohon bantuannya Ilman untuk mengirimkan ke saya siapa-siapa yang sudah berkomentar, menjawab ya pada perkuliahan hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum.